Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Marsya Nur Azizah Lestari. NPM saya 2513024024. Saya dari kelas 25B Pendidikan Biologi. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang administrasi laboratorium pembelajaran biologi yang dimulai dari bab pembahasan dari bab 1 sampai ke bab 7. Nah, di sini saya bakalan jelasin dengan cara yang santai tapi pastinya juga jelas. Jadi, teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami materinya dari soal-soal yang akan saya jelaskan nanti ya. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama di bab yang pertama, yaitu mengapa sih administrasi itu sangat penting dalam laboratorium pembelajaran biologi. Jadi, administrasi itu penting karena memastikan semua kegiatan di laboratorium itu berjalan sesuai standar keselamatan. Nah, selain itu juga pastinya administrasi ini membantu mengatur penggunaan alat dan bahan sehingga praktikum itu menjadi lebih aman, tertib, dan juga lebih efisien. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu bagaimana pengelolaan bahan kimia yang baik di dalam laboratorium. Jadi, dalam pengelolaan bahan kimia itu, kita harus mengikuti prosedur yang jelas, yang dimulai dari penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan. Nah, semuanya itu dilakukan sesuai standar keselamatan agar tidak menimbulkan kecelakaan ataupun bahaya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa manfaat penggunaan teknologi informasi di dalam administrasi laboratorium? Jadi, teknologi informasi itu membantu pencatatan inventaris. Selain itu juga, teknologi informasi itu membantu pemantauan kondisi alat, terus juga penjadwalan praktikum dan dokumentasi kegiatan selama berjalannya proses praktikum. Nah, kenapa sih hal ini tuh harus dilakukan? Jadi hal tersebut itu perlu dan harus dilakukan supaya dalam proses kegiatan praktikum itu berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan juga dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu bagaimana administrasi berperan dalam keselamatan kerja. Jadi, administrasi itu memastikan adanya prosedur yang jelas terkait penggunaan alat dan juga penggunaan bahan. Nah, terutama pada bahan kimia yang berbahaya. Nah, semua kegiatan itu terdokumentasi sehingga jika misalnya terjadi kesalahan, itu kita bisa menelusuri kesalahan yang terjadi. Nah, hal tersebut juga membantu mencegah kecelakaan dan juga menjaga keselamatan semua pengguna laboratorium. Baik, soal selanjutnya, apa sih peran laboratorium dalam pendidikan biologi? Jadi, laboratorium itu berperan sebagai tempat praktikum yang membantu mahasiswa untuk memahami materi secara langsung. Nah, selain itu juga melatih keterampilan seperti observasi, analisis data, dan juga penggunaan alat. Lalu soal selanjutnya, mengapa pemeliharaan alat laboratorium itu sangat penting? Karena alat yang tidak dirawat dapat rusak dan pastinya nanti akan menghambat praktikum. Nah, dengan perawatan yang rutin, alat itu dapat berfungsi dengan baik sehingga hasil eksperimen itu lebih akurat dan kegiatannya pun berjalan lebih lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini kita membahas mengenai teori dasar administrasi. Jadi, di dalam teori dasar administrasi, gimana koordinasi mempengaruhi kinerja laboratorium. Jadi, koordinasi yang baik antar tenaga kerja itu membuat kegiatan lebih terorganisir dan mengurangi kesalahan. Nah, tanpa koordinasi bisa terjadi miskomunikasi
yang menghambat jalannya praktikum. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Jadi, administrasi laboratorium itu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan laboratorium. Yang dimana tujuannya itu untuk memastikan kegiatan pembelajaran dan penelitian berjalan dengan lancar, efisien, dan juga aman. Lalu selanjutnya, apa peran komunikasi dalam administrasi? Jadi, komunikasi itu memastikan informasi agar tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak. Nah, hal ini tuh penting karena agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu soal yang selanjutnya, apa saja aspek penting dalam administrasi laboratorium? Jadi, aspek penting dalam administrasi laboratorium itu meliputi pengelolaan sumber daya, terus juga waktu dan juga kegiatan. Nah, untuk sumber daya sendiri itu biasanya mencakup alat bahan, terus ada tenaga kerja. Sedangkan untuk waktu itu berkaitan dengan penjadwalan kegiatan, terus juga untuk kegiatan itu sendiri yang meliputi kegiatan praktikum, kegiatan penelitian, dan pemeliharaan alat. Lalu soal selanjutnya, mengapa sih pengelolaan waktu itu penting di dalam laboratorium? Jadi, pengelolaan waktu itu penting agar semua kegiatan seperti praktikum, penelitian, dan perawatan alat tidak saling bertabrakan. Nah, dengan adanya penjadwalan ini, penggunaan alat dan ruang laboratorium itu bisa berjalan lebih optimal dan kegiatannya pun berjalan lebih lancar. Nah, soal yang selanjutnya yaitu apa saja prinsip-prinsip administrasi laboratorium yang efektif. Jadi, prinsip administrasi yang efektif itu terdiri dari keteraturan, terus juga adanya keterbukaan dan akuntabilitas. Nah, untuk keteraturan itu sendiri memastikan kegiatan itu berjalan terstruktur, dan untuk keterbukaan itu menciptakan komunikasi yang transparan, dan untuk akuntabilitas itu sendiri yaitu menekankan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Nah, soal yang selanjutnya yaitu bagaimana sih koordinasi itu mempengaruhi kinerja laboratorium? Jadi, koordinasi yang baik antar tenaga kerja itu akan membuat kegiatan lebih terorganisir dan mengurangi kesalahan. Selain itu juga, jika tidak diterapkannya koordinasi atau tanpa adanya koordinasi, pasti akan terjadi miskomunikasi yang akan menghambat jalannya praktikum. Lalu soal yang selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium? Jadi dalam pengambilan keputusan itu pastinya harus didasarkan pada data yang akurat. Nah, selain itu juga perlu mempertimbangkan analisis yang matang dan juga harus dilakukan secara transparan. Keputusan juga harus mempertimbangkan kebutuhan, anggaran, dan juga keselamatan, serta melibatkan masukan dari dosen ataupun laboran dan juga melibatkan mahasiswa agar hasilnya itu bisa lebih efektif dan juga lebih tepat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bab 3, di mana bab 3 ini kita akan membahas mengenai inventaris atau inventaris dari laboratorium. Nah, soal yang pertama, apa resiko jika inventaris itu tidak diperbarui secara rutin? Nah, pastinya jika inventaris itu tidak dicek secara berkala, tidak diperbarui secara rutin, pasti data akan menjadi tidak akurat, sehingga dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan pada alat. Hal ini juga bisa menyebabkan kehilangan barang tanpa terdeteksi. Selanjutnya, mengapa pelabelan pada alat laboratorium itu sangat penting? Jadi, tujuan dari pelabelan itu sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi alat
dengan cepat dan menghindari kesalahan penggunaan. Selanjutnya, mengapa pencatatan inventaris laboratorium sangat penting? Jadi, pencatatan inventaris itu kan dilakukan untuk memastikan semua alat dan bahan atau fasilitas lah terdata dengan baik, sehingga pastinya agar mudah dipantau kondisi penggunaannya dan juga pemeliharaannya. Nah, selain itu, pencatatan itu mencegah agar tidak terjadinya kehilangan, kerusakan, dan kesalahan dalam pengelolaan laboratorium. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kita membedakan pencatatan manual dan pencatatan yang menggunakan sistem berbasis komputer dalam inventaris laboratorium? Jadi, perbedaannya antara pencatatan manual dan juga pencatatan sistem yang berbasis komputer. Untuk pencatatan manual itu sendiri itu dilakukan secara tulis tangan. Nah, biasanya hal itu tuh lebih rentan terhadap kesalahan serta membutuhkan pengecekan yang rutin. Sedangkan untuk pencatatan inventaris yang dilakukan dengan sistem itu akan lebih efektif karena dapat mencatat data secara otomatis, terus juga real time, dan pastinya lebih akurat dan juga memudahkan dalam pemantauan inventaris tersebut. Selanjutnya, apa fungsi sistem pengkodaan alat dan bahan di laboratorium? Jadi, sistem pengkodaan itu berfungsi untuk memudahkan identifikasi, pelacakan, dan pemantauan alat serta bahan. Nah, dengan adanya kode unik, pengelolaan itu dapat menggunakan jenis, lokasi, dan kondisi dan informasi penting lainnya sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien dan juga lebih teratur. Lalu, bagaimana teknik pendataan kondisi dan ruang di dalam fasilitas? Jadi, pendataan itu dilakukan melalui inspeksi visual secara berkala. Nah, untuk menilai kondisi meja, kursi, ventilasi, ataupun pencahayaan dan kebersihannya. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan sistem komputer untuk mencatat dan memperbarui data secara real time agar pastinya hasilnya itu akan lebih akurat dan akan mudah untuk dipantau, seperti yang sudah saya jelaskan di nomor sebelumnya. Nah, selanjutnya, mengapa pemantauan dan pembaruan inventaris itu harus dilakukan secara rutin? Jadi, karena pemantauan dan pembaruan itu nantinya membantu memastikan semua alat dan bahan dalam kondisi baik. Selain itu juga pasti mencegah kerusakan dan kehilangan, serta menjaga data agar tetap akurat. Nah, hal ini tuh penting untuk mendukung perencanaan anggaran, terus juga mendukung adanya pemeliharaan dan juga pengadaan di masa yang akan datang atau di masa depan nanti. Nah, setelah menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3, selanjutnya kita lanjut ke bab 4. Jadi, langsung aja, mengapa sih pemilihan pemasok itu sangat penting? Jadi, karena pastinya akan menentukan kualitas alat dan bahan yang digunakan. Lalu selanjutnya, mengapa perencanaan pengadaan alat dan bahan sangat penting dalam suatu organisasi? Jadi perencanaan atau pengadaan itu penting untuk memastikan ketersediaan alat dan bahan sesuai kebutuhan, serta menjaga kelancaran operasional. Nah, selain itu juga perencanaan yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi resiko kekurangan ataupun kelebihan stok, serta ia juga bisa mencegah gangguan dalam rantai pasokan. Selanjutnya, mengapa pengendalian kualitas itu diperlukan? Jadi pengendalian kualitas itu diperlukan yang pastinya untuk memastikan alat itu sesuai standar dan layak digunakan. Lalu
Apa manfaat adanya analisis kebutuhan di dalam suatu laboratorium? Itu bertujuan untuk agar pengadaan itu tepat sasaran dan juga efisien dan efektif pastinya. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan life cycle costing dalam pengadaan? Jadi, life cycle costing itu merupakan metode untuk menghitung total biaya suatu alat. Nah, selain itu juga untuk menghitung produk biasanya selama siklus hidupnya. Dan mulai dari pembelian, terus juga mulai dari penggunaan, pemeliharaan, hingga di akhir yaitu hingga pembuangan. Tujuan dia adanya life cycle costing ini untuk membantu organisasi memilih alat yang lebih efisien dan ekonomis dalam jangka waktu yang panjang. Lalu selanjutnya, jelaskan 2 metode peramalan yang digunakan dalam analisis kebutuhan alat dan bahan. Jadi dalam peramalan analisis kebutuhan alat dan bahan di laboratorium itu terdapat 2 metode. Yang pertama ada moving average dan juga ada exponential smoothing. Jadi untuk moving average sendiri yaitu menghitung rata-rata permintaan dari periode sebelumnya untuk memprediksi kebutuhan selanjutnya atau kebutuhan kedepannya. Sedangkan kalau exponential smoothing ini itu metode yang memberi bobot lebih besar pada data terbaru atau data yang akan digunakan sehingga lebih responsif terhadap perubahan tren. Yang selanjutnya, apa fungsi dari metode economic order quantity dalam pengadaan? Jadi economic order quantity ini tujuan digunakannya itu untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Nah, dengan adanya metode ini diharapkan organisasi itu dapat meminimalkan total biaya persediaannya karena pastinya sudah menyeimbangkan antara biaya pemesanan tadi dan juga biaya penyimpanannya agar semuanya seimbang. Lalu selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam pengelolaan inventaris dan pengadaan. Jadi teknologi yang digunakan dalam pengelolaan inventaris dan pengadaan itu biasanya seperti ERP, terus ada barcode, terus dan RFID yang membantu dalam pencatatan, pelacakan, terus juga membantu pengelolaan data secara lebih akurat dan lebih real time. Nah, hal tersebut digunakan itu untuk meningkatkan efisiensi yang pertama. Terus yang kedua untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga pastinya memudahkan dalam pengambilan keputusan. Terus juga memudahkan dalam pengambilan keputusan, pengadaan dan pengelolaan persediaan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu mengapa pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium itu sangat penting. Jadi pemeliharaan dan kalibrasi itu penting dilakukan untuk memastikan alat laboratorium itu bekerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan juga valid. Kenapa? Karena jika kita tidak melakukan kalibrasi, tanpa adanya kalibrasi, pasti hasil pengukuran itu tidak akan akurat dan bisa menyimpang sehingga nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian dan hasil atau kegiatan penelitian pun menjadi tidak maksimal. Lalu selanjutnya, apa hubungannya kalibrasi dengan kualitas data? Jadi hubungan keduanya itu di mana kalibrasi itu pastinya memastikan data yang dihasilkan valid dan dapat dipercaya. Lalu
Mengapa dokumentasi kalibrasi itu penting? Dokumentasi kalibrasi itu penting dilakukan karena sebagai bukti bahwa alat yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya, apa akibat jika tidak dilakukannya kalibrasi secara rutin? Akibatnya, hasil pengukuran itu menjadi tidak akurat dan dapat merusak hasil penelitian, karena hasil penelitian pun menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan baik? Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan kalibrasi alat laboratorium. Jadi, kalibrasi itu merupakan proses penyesuaian alat ukur agar hasil pengukurannya itu sesuai dengan standar referensi yang diakui secara internasional. Nah, tujuannya untuk apa sih? Jadi, tujuan dilakukannya kalibrasi ini untuk mengurangi kesalahan dan juga meningkatkan keakuratan hasil daripada hasil penelitian itu sendiri. Lalu selanjutnya, bagaimana hubungan kalibrasi dengan akreditasi laboratorium? Jadi hubungan dari kalibrasi dan juga akreditasi laboratorium itu, kalibrasi yang tepat itu pasti menjadi syarat penting dalam akreditasi laboratorium, seperti standar ISO dan IEC yaitu 17025, yang dimana laboratorium itu harus memiliki sistem kalibrasi. Nah, di dalam laboratorium itu harus memiliki sistem kalibrasi yang terdokumentasi untuk memastikan alat selalu akurat dan juga sesuai standar. Nah, soal yang selanjutnya yaitu apa dampak jika alat laboratorium itu tidak dikalibrasi dengan baik? Jadi, jika alat tidak terkalibrasi, pastinya dapat menghasilkan data yang tidak akurat, sehingga hasil eksperimen pun menjadi tidak valid. Nah, hal ini menyebabkan kesalahan dalam penelitian maupun pengambilan keputusan, bahkan beresiko dalam bidang seperti kesehatan farmasi. Nah, selanjutnya, apa saja jenis pemeliharaan alat laboratorium? Jadi, jenis pemeliharaan alat laboratorium itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeliharaan preventif dan juga pemeliharaan korektif. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, apa sih pemeliharaan preventif itu? Jadi, pemeliharaan preventif itu merupakan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan. Sedangkan pemeliharaan korektif itu perbaikan saat alat mengalami kerusakan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan prediktif, yaitu perawatan berdasarkan prediksi kondisi alat di masa depan. Lalu soal yang selanjutnya, apa dampak jika alat tidak dirawat dengan baik? Nah, alat yang tidak dirawat dengan baik pastinya akan lebih cepat rusak dan tidak dapat digunakan dengan optimal. Nah, hal ini dapat mengganggu kegiatan praktikum dan pastinya akan meningkatkan biaya perbaikan atau penggantian alat jika alat yang digunakan itu mengalami kerusakan seperti itu. Lalu selanjutnya, mengapa dokumentasi pemeliharaan itu sangat penting? Jadi, dokumentasi pemeliharaan itu membantu untuk mencatat riwayat kondisi alat sehingga memudahkan dalam pemantauan dan juga proses evaluasi. Nah, data itu juga penting untuk audit dan juga akreditasi ruang laboratorium. Selanjutnya, mengapa sistem penjadwalan itu harus transparan? Jadi, transparansi itu pastinya akan memungkinkan semua pengguna itu mengetahui jadwal penggunaan laboratorium, sehingga agar tidak terjadi konflik dan meningkatkan koordinasi dan juga komunikasi yang baik. Selanjutnya, apa
peran teknologi di dalam penjadwalan laboratorium. Jadi, teknologi itu sendiri membantu dalam mengatur dan memantau jadwal secara real time, sehingga memudahkan koordinasi antar pengguna laboratorium. Nah, setelah menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan juga bab 5, selanjutnya kita akan bahas 2 bab lagi. Sekarang lanjut ke bab 6. Nah, soal yang pertama di dalam bab 6 itu sendiri yaitu mengapa penjadwalan laboratorium itu menjadi tantangan dalam lingkungan akademik sih? Karena dalam menentukan penjadwalan laboratorium itu harus mempertimbangkan banyak faktor. Yang pertama itu seperti luas ruangan, terus juga jumlah praktikan dan juga tingkat kesulitan eksperimen. Nah, jika tidak diatur dengan baik, pastinya dapat terjadi penumpukan jadwal atau biasanya disebut bottleneck yang mengganggu kegiatan praktikum. Selanjutnya, apa sih fungsi penggunaan perangkat lunak berbasis cloud dalam manajemen laboratorium? Jadi teman-teman, perangkat lunak yang berbasis cloud itu memiliki fungsi untuk mensinkronkan data secara real time, baik antara dosen, terus juga antara laboran dan juga asisten. Nah, hal ini membantu meningkatkan efisiensi, terus juga meningkatkan transparansi, serta memudahkan pengaturan jadwal dan penggunaan ruangan. Lalu yang ketiga, mengapa prosedur peminjaman alat laboratorium itu harus dilakukan secara ketat? Yang pertama, karena peminjaman alat itu kan memiliki resiko tinggi terhadap kerusakan dan juga kehilangan. Nah, dengan prosedur yang ketat pastinya kondisi alat itu dapat dipantau sebelum ataupun melakukan pemantauan sesudah digunakan, sehingga tanggung jawab pada pengguna itu menjadi lebih jelas. Lalu selanjutnya, apa tujuan dari monitoring dan evaluasi aktivitas laboratorium? Nah, tujuan dari monitoring dan juga evaluasi ini untuk mengetahui tingkat penggunaan alat dan ruang di dalam laboratorium, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Misalnya seperti pengadaan alat baru atau juga perbaikan sistem pengelolaan laboratorium. Lalu selanjutnya, mengapa pelaporan aktivitas laboratorium itu penting dilakukan secara berkala? Nah, pelaporan itu penting yang pertama untuk mengevaluasi kinerja laboratorium. Terus yang kedua, evaluasi penggunaan alat. Terus juga efektivitas jadwal dan juga kinerja tenaga kerja. Nah, data ini membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP-nya. Nah, lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif dalam laboratorium? Jadi, pemeliharaan preventif itu merupakan perawatan yang dilakukan secara rutin. Biasanya dilakukan baik harian, baik mingguan ataupun bulanan. Nah, untuk mencegah tujuannya itu untuk mencegah kerusakan alat sebelum terjadi. Nah, contohnya seperti membersihkan mikroskop, terus juga mengecek listrik dan juga menjaga suhu penyimpanan bahan agar tetap aman dan dapat digunakan. Lalu selanjutnya, apa tujuan dari diadakannya pemeliharaan korektif pada peralatan laboratorium? Nah, pemeliharaan korektif itu sendiri dilakukan untuk memperbaiki alat yang mengalami kerusakan ataupun gangguan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu ya supaya agar alat itu dapat kembali berfungsi dengan baik, terus juga dilakukan perbaikan dan juga uji ulang. Selanjutnya, mengapa kalibrasi berkala itu penting dalam laboratorium?
Jadi kalibrasi itu penting untuk memastikan alat ukur yang digunakan itu memberikan hasil yang akurat dan sesuai standar, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena tanpa adanya kalibrasi, data hasil praktikum itu bisa tidak valid dan diragukan kebenarannya. Selanjutnya, mengapa limbah B3 harus dipisahkan atau segresi sejak awal? Karena pemisahan limbah itu mencegah terjadinya reaksi berbahaya antar limbah yang berbeda jenisnya. Nah, selain itu, memudahkan proses pengelolaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah secara aman. Nah, selanjutnya, mengapa laboratorium harus mematuhi regulasi lingkungan dalam pengelolaan limbah? Nah, karena pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan itu dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Nah, dengan mematuhi regulasi, laboratorium dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjalankan tanggung jawab secara profesional. Selanjutnya, mengapa kepatuhan regulasi itu penting? Jadi, kepatuhan regulasi itu penting karena agar laboratorium itu beroperasi sesuai hukum dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Lalu selanjutnya, apa dampak limbah jika tidak dikelola dengan baik? Nah, jawabannya, jika limbah itu tidak dikelola dengan baik, pastinya dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Lalu, mengapa laboratorium itu harus mematuhi regulasi lingkungan dalam pengelolaan limbah? Karena pengelolaan limbah yang tidak sesuai pasti akan dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Dengan mematuhi regulasi, laboratorium dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjalankan tanggung jawab secara profesional. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi termasuk dari rangkuman bab 6 dan juga bab 7. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan video dan juga menyimak materi mengenai administrasi laboratorium dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan pastinya dapat bermanfaat. Saya Marsha Nur Azizah Lestari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.